laporan keuangan belum? Saya butuh responnya nih. Udah pernah lihat laporan keuangan? Konsentrasi lain iku loro. Oh, gak apa dulu. Saya lagi nyimak yang ini. Oh, wow, mana warnanya cerah mana? Nih, ini. Emang enggak beda. Enggak kan kayak pemutih sok. Iya, iya. Balik saya ngomong nih. Ayo. Salah Cindy. Itu menurutmu mending boleh ya kamu pernah nganu simpur nah ngarang ya ini simpur berarti Ini nih biasanya contoh-contoh misalkan lagi kuliah video Zoom, handphonenya ditinggal, kemudian dia ngobrol. mod kan kan SMP Rizka Apriani. Nah, nggak on cam lagi kan? Coba, saya mau tahu kalian di antara kalian ini ada nggak yang belum pernah lihat laporan keuangan? Udah pernah belum? Udah nih. Udah ya, udah tahu ya. Intinya apa yang saya sampaikan ini udah kebayang ya nanti ya. Iya, Miss. Oke, slide selanjutnya. Yuk, next slide. Bisa nggak nih? Maaf, ada yang belum di ACC lah emang. Oh, masih ada yang belum di ACC. Nah, di sini, aduh kok pecah ya. Ada yang namanya laporan laba rugi. Isinya apa sih laporan laba rugi? Apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi itu sering juga disebut dengan laporan pendapatan atau income statement. Jadi laporan laba rugi ini digunakan untuk mengukur operasional perusahaan. Biaya merupakan arus keluar dan pemakaian aktiva atau timbulnya kewajiban dan atau keduanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini untuk melihat laporan income statement-nya di sini gunanya adalah untuk mengukur si efektivitas dari operasional perusahaan itu sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat beban-beban biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga memangkas si pendapatan perusahaan itu. Nah, komponennya apa sih dari laporan laba rugi ini? Ada pendapatan dan beban yang diperoleh dari usaha pokok dan juga pendapatan dan beban yang diperoleh dari usaha dari luar usaha pokok. Usaha pokok itu adalah usaha utama yang dioperasikan, yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan kalau misalkan usaha di luar usaha pokok itu biasanya usaha-usaha sampingan dari perusahaan. Kan perusahaan itu biasanya punya beberapa selain usaha pokok mungkin ada beberapa bisnis yang memang bukan dari si kegiatan utama dari si apa namanya perusahaan itu gitu. Selanjutnya. Nah, apabila laba bersih positif, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Berlaku juga sebaliknya. Ini sudah saya sampaikan, karena ternyata memang labanya positif ya,
itu menandakan bahwa memang perusahaan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang ia lakukan. Tapi kalau memang misalkan labanya negatif, berarti perusahaan mengalami kerugian atas kegiatan usaha yang ia lakukan selama satu periode tertentu. Kemudian berdasarkan pendekatan akuntansi, laba ditentukan menggunakan dasar akrual. Apa sih dasar akrual ini? Atau biasanya kalau misalkan di keuangan itu bisa kita sebut dengan accrual basis. Itu data akrual berarti pendapatan diakui setelah perusahaan menjual barang atau jasa. Jadi tidak berdasarkan saat kas diterima. Jadi ketika memang perusahaan itu sudah menjual barangnya, walaupun si pembelinya itu belum memberikan cash ke perusahaan, itu sudah dianggap sebagai pendapatan perusahaan begitu. Selanjutnya, ini ada laporan laba ditahan. Ini ada salah satu laporan juga di dalam laporan keuangan, ada yang namanya laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini berisikan mengenai informasi perubahan laba ditahan perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan modal sendiri atau ekuitas perusahaan. Nah, di sini kan ada mungkin perusahaan ketika tahun ini menghasilkan laba sekian miliar, kemudian berdasarkan rapat rapat umum pemegang saham, diputuskan bahwa laba ditahan itu sebesar 50% dan 50%-nya dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, ketika ternyata nanti di tahun selanjutnya ada perubahan keputusan berdasarkan rapat RUPS, itu kan nanti akan menyebabkan terjadi perubahan si laba ditahan itu atau terjadinya perubahan modal sendiri. Karena laba ditahan itu disebutnya juga dengan ekuitas dari perusahaan. Semakin besar laba ditahan, maka semakin besar juga pertumbuhan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan laba yang ditahan perusahaan digunakan untuk melakukan investasi baru. Jadi di sini kalau misalkan kita investasi di satu perusahaan, itu biasanya kita melihat perusahaan itu salah satu indikator ketika kita akan melakukan investasi adalah si pemberian dividennya. Nah, biasanya ketika perusahaan itu memang memberikan dividen yang besar kepada pemegang saham, perusahaan itu cenderung akan lambat pergerakannya, growth-nya. Tapi ketika ternyata memang semakin besar laba ditahan yang akan digunakan perusahaan untuk melakukan investasi dan juga ekspansi dalam rangka memperbesar perusahaannya, dalam rangka menumbuhkan perusahaannya, itu biasanya nanti semakin besar juga growth dari perusahaan itu gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan investasi jangan cuma lihat dari besaran dividen yang akan kita terima atas satu perusahaan ya, kecuali perusahaan-perusahaan yang memang yang sudah mature gitu loh. Maksudnya perusahaan-perusahaan seperti Unilever itu kan memang sudah perusahaan besar banget dan ya dia memang kalau misalkan mau growth lagi ya emang agak susah karena emang dia sudah sangat besar gitu. Jadi hal yang menarik adalah ya dari si dividennya itu. Kalau capital gain-nya itu pergerakannya nggak akan yang seagresif kalau perusahaan-perusahaan yang masih bertumbuh gitu, yang masih growth. Nah, slide selanjutnya. Laporan posisi keuangan. Nah, di sini laporan posisi keuangan itu disebut juga sebagai balance sheet. Jadi neraca keuangan. Yaitu merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan saat ini pada satu titik waktu tertentu. Struktur laporan posisi keuangan ini terdapat dua sisi, yaitu sisi aset sebelah kiri dan juga sisi utang dan ekuitas sebelah kanan. Nah, kedua sisi ini harus seimbang atau balance, makanya disebut dengan balance sheet. Nah, kemudian ini adalah rumus aset. Jadi total aset adalah total liabilitasnya ditambah dengan total ekuitasnya, gitu. Selanjutnya. Ya, komponen pokok laporan posisi keuangan. Di sini ada beberapa komponen pokok yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama aset. Aset ini terdiri dari dua jenis, yaitu aset lancar dan
aset tidak lancar atau aset tetap atau aset jangka panjang, sama aja. Aset dimiliki perusahaan dengan harapan dapat dikelola sebagai sumber ekonomi yang memberikan mandat ekonomis di masa mendatang. Jadi perusahaan itu mengelola aset itu harapannya ya nanti si asetnya itu akan memberikan nilai ekonomis di masa mendatang gitu. Aset lancar itu apa sih? Aset lancar itu biasanya terdiri atas kas dan setara kas atau kas dan equivalent kas. Equivalent kas ini merupakan aset yang dengan mudah menjadi kas. Jadi seperti sekuritas yang mungkin bisa mudah diperjualbelikan di pasar modal, yang kita anggap itu sebagai salah satu aset yang liquid atau bisa kita anggap sebagai aset lancar. Sedangkan aset tetap atau aset tidak lancar atau aset jangka panjang adalah aset yang tidak mudah diubah menjadi kas. Contohnya itu seperti peralatan-peralatan mesin, kemudian bangunan dan juga tanah. Nah, ketika peralatan-peralatan tersebut mesin-mesin gitu, nggak bisa sekarang dijual besok laku, itu kan nggak bisa, itu membutuhkan waktu, makanya itu disebut juga sebagai aset yang tidak liquid atau aset tidak lancar. Nah, rumus dari total aset adalah aset lancar ditambah nilai buku aset jangka panjang, atau ya aset lancar ditambah aset tidak lancar, tapi nilai bukunya aja, karena biasanya nilai buku dengan nilai realnya itu biasanya agak sedikit berbeda, kurang lebihnya begitu. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua adalah utang atau biasa kita sebut dengan kewajiban atau liabilitas. Utang ya ngomongnya, kalau misalkan di keuangan bukan hutang, jadi utang. Kadang orang-orang suka salah ngetik jadi hutang, padahal sebetulnya yang benar itu utang. Timbul karena adanya penundaan pembayaran barang atau jasa yang diperoleh sekarang. Jadi utang itu akan ketika kita membeli barang atau jasa, kemudian kita menunda pembayarannya, itu kan nanti akan dianggap sebagai utang gitu. Utang itu ada dua juga, ada utang lancar dan juga utang tidak lancar atau utang jangka panjang atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka pendek ini adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya itu seperti utang usaha dan utang wesel. Sedangkan utang jangka panjang itu adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jadi ketika ternyata memang utangnya itu tidak terbayarkan dalam 1 tahun, biasanya akan dimasukkan ke dalam utang jangka panjang. Nah, termasuk dalam utang jangka panjang adalah pendanaan dari bank, kemudian utang kreditor dalam wujud obligasi, capital leases, dan serta kewajiban lain jangka panjang. Kayak gitu. Aduh, maaf ya, saya typo nih nulisnya. Slide selanjutnya. Nah, ada komponen lain nih dalam laporan posisi keuangan, yaitu ekuitas. Ekuitas itu merupakan nilai buku ekuitas atau net worth perusahaan. Ekuitas ini merupakan nilai kekayaan perusahaan gitu. Jadi rumus ekuitas itu kan berarti si total aset dikurangi dengan liabilitas, sisa kekayaan perusahaan. Nilai pasar ekuitas dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar saham yang dihitung dari jumlah lembar saham yang beredar dikalikan dengan harga saham saat ini. Jadi ada dua ya, nilai pasar ekuitas dan juga ekuitas para pemegang saham. Jadi kalau nilai pasar ekuitas itu kita hitung berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi berapa jumlah saham yang beredar di pasar dikalikan dengan harga saham saat ini. Itu nanti disebut dengan si kapitalisasi pasar atau ekuitas dari satu perusahaan. Sedangkan ekuitas para pemegang saham atau kita sebut sebagai shareholders equity ini merupakan total pendanaan yang diinvestasikan atau dikontribusikan oleh pemilik dan akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik
sejak perusahaan itu berdiri. Jadi di sini ada juga yang namanya shareholders equity, yaitu total dari pendanaan yang diinvestasikan oleh investor ini oleh si pemilik perusahaan itu, kemudian nanti akumulasi laba yang seharusnya dibagikan itu nanti tidak dibagikan dari sejak perusahaan berdiri, itu disebut dengan si shareholders equity. Selanjutnya. Nah, terakhir ini adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang memperlihatkan secara eksplisit di mana sumber kas perusahaan diperoleh. Laba bersih harus disesuaikan dengan pengeluaran non-kas dan setiap perubahan pada modal kerja. Nah, laporan arus kas ini juga mencerminkan aliran kas di dalam perusahaan seperti arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Laporan ini memberikan informasi mengenai penerimaan cash atau cash inflow dan pengeluaran kas atau cash outflow. Jadi di dalam laporan arus kas ini ada laporan-laporan kemana sih dana perusahaan ini dari mana perusahaan mendapatkan dana dan kemana dana perusahaan ini dikeluarkan begitu. Dibagi menjadi 3 biasanya dikelompokkannya. Arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Arus kas operasi merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan operasional. Jadi di sini nanti di satu laporan itu ada arus kas seperti misalkan arus kas produksi, kemudian arus kas distribusi, dan penyediaan jasa. Misalkan ada laporan, kemudian biaya produksinya berapa biaya yang dikeluarkan untuk produksi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk distribusi barang, kemudian berapa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa gitu. Kemudian ada juga nanti berapa arus kas investasi itu berkaitan dengan perolehan pembelian aset tetap yang digunakan untuk jangka panjang. Jadi arus kas investasi ini nanti biasanya isinya itu kita beli apa nih, nanti kita mengeluarkan uang berapa banyak untuk membeli aset tetap, kemudian kita mendapatkan berapa dari si aset tetap itu, kayak gitu. Atau kita mendapatkan dana berapa dari penjualan aset tetap. Kan misalkan kalau misalkan kita upgrade mesin misalkan, nah kita kan beli mesin baru, nah mesin lama itu kan nggak kepakai, itu kan biasanya nanti dijual. Nah nanti pembelian dan penjualan itu akan tercermin di dalam laporan arus kas ini. Arus kas pendanaan merupakan sumber dana untuk membiayai bisnis perusahaan. Jadi arus kas pendanaan ini nanti kita akan bisa melihat dari mana asal dana perusahaan, baik itu berasal dari internalnya atau ekuitas perusahaan, dan juga berasal dari eksternal. Eksternal itu biasanya dari kreditur kayak gitu. Terakhir, slide selanjutnya. Nah, ini menghitung laporan arus kas. Itu kan dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada arus kas operasi, ada arus kas pendanaan, dan ada arus kas investasi. Arus kas operasi itu bisa kita sebut sebagai cash from operating activities. Rumusnya adalah laba bersih ditambah dengan penyusutan perubahan pada modal kerja bersih. Jadi laba bersihnya ditambah dengan perubahan pada modal kerja bersih. Itu nanti akan ketemu arus kas operasi. Arus kas pendanaan itu adalah utang perusahaan yang baru ditambah dengan saham baru dikurangi dividen dan dikurangi saham yang dibeli kembali atau di buyback. Arus kas investasi itu adalah pengeluaran kapital atau capital expenditure. Kan kalau misalkan kita melakukan investasi itu biasanya masuk ke capital expenditure nih kalau di laporan keuangan. Dikurangi dengan proses from sales of long term asset. Nah, sampai dengan saat ini ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman semuanya? Ada yang masih belum jelas gitu, terus pengen nanya-nanya, mungkin boleh? Gimana, udah jelas semua?
jangan diam. Kalau misalkan jelas-jelas, kalau enggak gitu. Jadi saya kayak kesannya ngomong sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya saya harus tahu respon kalian. Kalau ada yang belum jelas ya dan belum dimengerti di bagian mananya, nanti kan dijelaskan ulang gitu. Jangan sampai kalian selesai kuliah tapi nggak dapat apa-apa. Gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas gitu nggak? Dari materi-materi yang tadi. Jelas, Miss. Kalian semester berapa ya? Semester 6, Miss. Oh, berarti udah, oh iya pantesan. Berarti kan kalian udah ini ya, udah belajar tentang manajemen keuangan ya? Udah, Miss. Udah. Oke. Udah, Berarti kan, Miss. oh iya. Berarti kan lebih mudah dong untuk materi analisis laporan keuangan. Kan toh analisis laporan keuangan sebenarnya ada di materi di manajemen keuangan ya, walaupun dikit-dikit. Iya nggak sih? Iya, Miss. Ya, Miss. Oke. Berarti ini saya anggap sudah mengerti ya semuanya. Iya, Miss. Sudah di-capture belum? Pertemuan selanjutnya kita mau tetap pakai jam yang saat ini atau mau dirubah lagi ya? Saat ini aja deh, Miss. Jadi langsung 2 pertemuan gitu ya? Iya, Miss. Jadinya lebih enak. Soalnya kalau yang kayak kemarin itu kan Miss jadwalnya. Oh gitu, oke. Boleh. Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, kita sudahi saja ya kelasnya ya. Iya, Miss. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, saya mau seneng loh sebenarnya kalau misalkan ada yang Miss ini gimana ya kayak gitu. Tapi mungkin kan karena ini materinya masih awal-awal, jadi kalian juga udah masih ingat lah, masih semester kemarin kan belajar tentang manajemen keuangan, jadi mungkin masih keinget-inget gitu materinya. Belum yang berat-berat banget. Baik, nanti jangan lupa share link YouTube dengan absennya, dibagi ya. Jadi nanti YouTube-nya nanti ditulis judulnya nih pertemuan berapa, kayak gitu. Pertemuan 4 dan ini kan pertemuan 3 dan pertemuan 4. Di Instagram-nya juga nanti ditulis pertemuan 3 dan pertemuan 4 kayak gitu. Jadi dibedakan. Jadi nggak jadi satu gitu. Sesuai dengan materinya. Oke, kalau misalkan sudah nggak ada